Selamat pagi anak kami semua. Salam sejahtera bagi kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baik, anak kami kelas 6. Saat ini kita akan mempelajari bangun ruang. Bangun ruang, nama lainnya bangun geometri berdimensi 3. Bangun geometri berdimensi 3. Bangun geometri berdimensi 3 atau bangun ruang akan kita bahas nanti. Antara lain balok, kubus, terus limas, terus prisma, kerucut, tabung atau silinder, bola. Ya, kira-kira itulah ya. Tapi sebelumnya kita harus mengulang kembali, yaitu bangun datar. Mengenal bangun datar dengan baik. Kenapa? Karena sisinya bangun ruang itu berbentuk bangun datar. Misalnya ruangan ini, sisinya kan bangun datar. Sisi itu pada bangun ruang namanya dinding. Dinding. Kalau bangun datar sisinya garis. Ya, baiklah. Mari kita kenalkan atau kita mengenal bangun datar. Oke. Ini salah satunya ini. Perhatikan ini. Ini namanya persegi atau bujur sangkar. Persegi. Ciri-cirinya, keempat sisinya sama panjang. 1, 2, 3, 4. Keempat sisinya sama panjang. 1, 2, 3, 4. Keempat sudutnya siku-siku. Siku-siku, 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 siku-siku. Ya, itu udah cukup untuk mengenal persegi. Oke? Ya. Baik, nomor 2. Bangun datar yang nomor 2 akan kita kenalkan adalah persegi panjang. Ini dia persegi panjang. Ini persegi panjang yang lebih kecil. Ini persegi panjang. Jadi banyak lagi contoh-contoh bangun datar yang bentuknya persegi panjang. Misalnya meja ya, meja buku. Apa itu? Sampulnya buku itu, covernya ya. Oke, baik. Ciri-cirinya persegi panjang ini, sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan. Ini berhadapan dengan ini. Ini berhadapan dengan ini. Pasangan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sejajar sama panjang. Sama panjang. Ya, ini mengenalkan aja dulu kita. Nanti kita buat lambang-lambang, lambang yang sama panjang ya. Oke. Pasangan sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Ya, inilah dia persegi panjang. Persegi panjang ini juga persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Kita lanjutkan. Ini namanya jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Ini juga termasuk jajar genjang. Jajar genjang ya. Jajar genjang. Oke. Ciri-cirinya. Ini kan ada 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Ciri-cirinya pasangan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ya. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Tetapi tidak siku-siku. Tidak siku-siku ya. Berbeda dengan persegi panjang dan persegi tadi. Kalau di persegi panjang dan persegi, keempat sudutnya siku-siku. Kalau ini tidak siku-siku ini. Tapi ini lebih dari 90 kalau ini ya. Nah, kalau ini kurang. Pasangan sudut yang berhadapan sama besar. Pasangan sisi yang sehadap, yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke ya, ini dia. Ini tadi ya. Ini. Oke, kita ini. Ini apa namanya? Ini namanya belah ketupat. Belah ketupat. Jadi ciri-cirinya, keempat sisinya
sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan besarnya sama. Pasangan sudut yang berhadapan, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Tambahannya supaya dia menjadi bilah ketupat, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Tegak lurus. Sini siku-siku ya. Ini dia. Inilah namanya belah ketupat. Oke. Yang hampir sama dengan itu. Ini layang-layang. Ya. Ini layang-layang. Ini layang-layang kecil. Ini layang-layang. Oke. Kalau kita lihat bentuknya. Jadi ada ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya pasangan sisi yang berdekatan sama panjang. Pasangan sisi yang berdekatan sama panjang. Sepasang sisinya sama panjang. Nah, itu juga bisa bahasanya. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang saja, ini enggak sama dengan ini ya. Kemudian yang ketiga, supaya dia layang-layang, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Itu dia. Oke. Ini kayak yang sama ini ya. Ini namanya trapesium. Trapesium. Jadi kalau kita lihat trapesium itu, yang mana yang termasuk trapesium, boleh kita buat definisinya. Pasangan sisi yang berhadapan, sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Udah cukup. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini juga termasuk trapesium ini. Tapi ini lebih kuat ke definisi persegi panjang, ya, lebih kuat dia ke definisi persegi panjang. Ini ya, pasangan sisi yang berhadapan sejajar. Itu sudah trapesium. Ini trapesium sama kaki karena ini sama dengan ini. Sama ini dengan ini, ya. Ini trapesium siku-siku. Jika ada sudutnya siku-siku, itu namanya trapesium siku-siku. Oke? Baik, ini saya kira semua udah kenal ya. Bukan bola ya, bukan bola, lingkaran ya. Nanti dilanjutkan lagi. Khusus nanti tentang lingkaran ada materi khusus tentang lingkaran ya, lingkaran yang mendekati lingkaran seperti ini. Ini namanya elips, seperti bola mata. Elips ya. Oke, elips. Seperti bola mata. Oke, yang terakhir segitiga. Segitiga. Oke, jadi segitiga itu bangun datar yang mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Oke, ada jenis-jenisnya. Kalau ketiga sisinya sama panjang, namanya segitiga sama sisi. Oke. Ini kalau ada 2 sisinya sama panjang, ada 2 sisinya sama panjang, ada 2 sisinya sama panjang. Itu namanya segitiga sama kaki. Ini kalau ketiga sisinya tidak ada yang sama, ketiga sisinya berbeda, panjang ketiga sisinya berbeda, itu namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Saya kira, oh ini satu lagi. Kalau ada sudutnya siku-siku, ini, siku-siku, ini, berarti dia segitiga siku-siku. Nah, itulah dia jenis-jenis bangun datar yang ada. Ya, kita tidak bahas bangun datar yang tidak punya nama. Ada bangun datar yang tidak punya nama tertentu. Ya, misalnya seperti ini, ya kan? Ini tidak ada namanya. Namanya hanya bangun datar saja. Nah, ini ya. Oke. Inilah dulu
pelajaran kita pada saat ini. Semoga anak kami sudah mengenal kembali dengan baik. Maka akan kita lanjutkan lagi tentang keliling dan luasnya dulu, baru ke bangun ruang tadi. Karena di bangun ruang itu fokusnya ke volume ruang. Oke, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Shalom.